Hai Sobat Info. Ayo, jujur, siapa sih di sini yang nggak tahu hewan besar yang namanya paus? Pasti pada tahu dong ya. Paus pada dasarnya berada di dalam lautan, bukan? Hal itu mungkin benar di hari ini. Tapi kelompok hewan cetacea yakni paus lumba-lumba dan porpoise sebenarnya berasal dari mamalia berkaki 4 yang pernah hidup di darat. Penelitian baru yang diterbitkan di jurnal Current Biology melaporkan penemuan di Peru tentang spesies baru paus kuno yang hidup di darat dan di laut. Hal ini memberikan wawasan tentang sejarah evolusi aneh dari teman-teman mamalia kita. Nah, penasaran kan? Kalau kamu penasaran, yuk simak informasinya di video kali ini. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi di bawah video ini ya. Terutama buat kamu nih yang baru gabung di channel kami. Dan jangan lupa like-nya kalau kamu suka informasi dari kami. Simak pembahasannya sampai akhir ya. Kita mungkin menganggap mereka sebagai perenang dengan dua sirip halus di laut yang berjuang untuk bertahan hidup bahkan di perairan Thames. Tapi kamu harus tahu bahwa ternyata paus berasal dari Artiodactyls, yakni kelompok hewan mamalia darat yang hidup lebih dari 50 juta tahun yang lalu. Awalnya, nenek moyang paus menyerupai rusa kecil. Dengan 4 jari, masing-masing memiliki kuku kecil. Satu fosil mata rantai yang hilang ditemukan di India, menunjukkan bahwa nenek moyang paus terakhir turun ke air pada saat bahaya, tapi datang ke daratan untuk melahirkan dan makan. Mereka akan menghabiskan banyak waktu mengarungi air dangkal, mencari makan dari vegetasi air dan invertebrata, dan akhirnya memakan ikan kecil dan juga amfibi. Fosil paus prasejarah tertua berasal dari 53 juta tahun yang lalu dan ditemukan di situs-situs di Himalaya, India Utara, dan juga saat ini ditemukan di Pakistan. Catatan fosil mengisahkan transisi bertahap paus kuno hidup di air, seperti berang-berang, sambil tetap mempertahankan kemampuan berjalan di darat. Sekarang kita akan membahas petualangan paus ini di laut. Nah, sekitar 42 juta tahun yang lalu, spesies Paregocetus pacifius yang baru saja ditemukan memulai perjalanan panjang belahan lain dunia. Pada era Eosen Tengah, kira-kira sekitar 48 hingga 38 juta tahun yang lalu, Afrika dan Amerika Selatan hanya terpisah setengah dari jarak kondisi saat ini. Namun tetap saja, berenang sejauh itu merupakan hal yang mengesankan bagi binatang yang panjangnya kurang dari 3 meter dan belum sepenuhnya tersesuaikan dengan kehidupan laut. Tulang kaki dari Pacificus ini yang berusia 42,6 juta tahun tidak jauh lebih pendek dari kaki depannya, dan ia memiliki kuku kecil di setiap jari dan kakinya, yang menunjukkan bahwa ia masih cukup mampu mengangkat dirinya keluar dari air dan berlari-lari kecil di darat. Namun, fitur lain dari tulang kaki tersebut menunjukkan bahwa ia telah beradaptasi dengan baik dengan kehidupan air. Sebagai contoh, tulang kaki belakangnya memiliki cerukan, tempat ligamen dan tendon, yang menunjukkan kakinya berselaput. Tulang ekornya yang seperti berang-berang menunjukkan bahwa itu adalah tanda-tanda ekornya digunakan sebagai alat bantu yang kuat untuk berenang. Meski tidak ada bukti apakah ia memiliki sirip ekor seperti paus hari ini ya. Kita bisa membuktikan bahwa Pacificus adalah hewan karnivora, seperti yang ditunjukkan oleh giginya yang tajam layaknya gunting. Kemungkinan hewan yang satu ini memakan ikan bertulang besar, seperti banyak paus lakukan hari ini. Pacificus bagaimanapun juga dirinya memiliki gigi yang menyerupai karnivora modern, dengan gigi taring dan gigi geraham yang rumit. Saat ini, cetacea yang hidup di air semuanya memiliki deretan tulang di dalam mulut seperti gigi, dan mereka tidak mengunyah mangsa mereka, namun hanya meraih dan menelannya secara utuh. Lebih dari ribuan tahun, tulang panggul terlepas dari tulang belakang untuk memungkinkan berenang yang lebih efisien. Waktu yang lama berada di air dengan beban gravitasi lebih rendah, ternyata menyebabkan pengurangan alokasi evolusi pada kaki untuk membuatnya menjadi lebih kuat yang dapat menahan beban lebih. Akhirnya, tungkai depan berubah menjadi sirip, sementara semakin bertambahnya kaki belakang, vestigial mulai menyusut dan menghilang. Tentu saja paus ini sudah lama kembali ke lautan tempat nenek moyang mamalia darat pertama muncul. Semua yang tersisa dari evolusi mereka ke daratan adalah sisa-sisa kecil tulang yang melekat pada panggul pada beberapa spesies saja. Suatu jejak suara anatomi dari petualangan tanah leluhur mereka. Tapi siapa yang tahu,
di mana mereka akan berkeliaran dalam 50 juta tahun lagi. Masih menjadi misteri bukan? Gimana menurut kamu? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa juga nih untuk share ke teman dan keluarga kamu, agar bersama kita menambah wawasan dengan berbagi informasi bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye!